Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para audiens yang datang pada hari ini. Mari kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah isu penting yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu sampah plastik dan upaya penerapan zero waste. Hadirin sekalian, plastik awalnya diciptakan sebagai bahan praktis yang tahan lama. Namun penggunaannya kini berlebihan dan berdampak buruk bagi lingkungan. Banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk mendaur ulang sehingga sampah plastik menumpuk dan mencemari tanah, air, bahkan membahayakan kesehatan manusia. Diperlukan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk membuat sampah bekas kantong plastik itu benar-benar terurai. Dibutuhkan waktu 1000 tahun agar plastik dapat terurai oleh tanah secara terdekomposisi atau terurai dengan sempurna. Saat terurai, partikel-partikel plastik akan mencemari tanah dan air. Nyatanya, di TPST Bantar Gebang, sampah bisa menumpuk hingga setinggi 16 lantai. Nyaris menyamai gedung ikonik seperti Menara Sarinah. Tumpukan sampah yang begitu besar tidak hanya merusak pemandangan tetapi juga berpotensi mencemari tanah dan air di sekitarnya serta memicu masalah kesehatan di masyarakat. Sampah di Bantar Gebang juga menyimpan potensi bahaya, mulai dari gas metana yang mudah terbakar dan dapat meledak hingga ancaman kesehatan bagi warga sekitar. Sampah yang menumpuk setinggi itu bukan hanya menutupi pemandangan tetapi juga mencemari udara, tanah, dan air di sekitarnya. Upaya pengurangan sampah plastik itu sejalan dengan konsep 3R, yaitu reduce, reuse, recycle, yang kemudian berkembang menjadi 4R hingga 5R, yaitu replace dan repair. Semua konsep itu merupakan bagian dari pendekatan yang lebih besar, yaitu zero waste. Dalam hal ini, tujuan utama zero waste adalah menghindari pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir dan memaksimalkan pemanfaatan kembali melalui daur ulang, kompos, dan solusi berkelanjutan lainnya. Prinsip-prinsip utama dari zero waste itu meliputi menghindari penggunaan barang sekali pakai, mendaur ulang dan menggunakan kembali barang semaksimal mungkin, mengelola sampah organik melalui kompos, dan meningkatkan edukasi serta kesadaran di masyarakat. Prinsip ini bisa kita mulai dengan langkah sederhana, seperti memisahkan sampah organik dan anorganik, mendaur ulang barang yang masih dapat digunakan, menghindari kantong plastik saat berbelanja dengan membawa tas belanja sendiri, mengurangi barang sekali pakai, dan menggunakan botol minum atau tempat makan pribadi. Seperti saya contohnya setiap hari, setiap bekerja selalu membawa botol minum, dan kalau saya lagi bawa bekal, saya selalu membawa tempat makan pribadi. Dan untuk teman-teman yang sudah berkontribusi dalam menerapkan konsep zero waste ini dengan membawa botol minum pribadi ataupun tempat makan pribadi, jangan lupa untuk membawa kembali botolnya. Jangan tinggalkan di sembarang tempat. Dan jika langkah kecil seperti ini dilakukan secara konsisten, kita dapat mengurangi timbulan sampah secara signifikan. Tumpukan sampah yang tidak terkelola bahkan dapat meledak seperti kasus yang pernah terjadi di Bantar Gebang. Dan menjadi pengingat bahwa sampah yang tidak terkelola itu bisa membahayakan nyawa manusia. Perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil. Kebiasaan kecil itu bisa kita mulai dari rumah, kantor, kampus, ataupun lingkungan terdekat. Mari kita sama-sama menerapkan gaya hidup zero waste, bukan hanya sebagai tren, tetapi sebagai komitmen jangka panjang dan sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat menjadi pengingat sekaligus motivasi bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dadah.